Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sobat setia Sultan Audio Channel yang berbahagia, sekilas menceritakan. Sanad ilmu dan pendidikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh. Mengembara menuntut ilmu. Masa pendidikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh dari kecil hingga besar banyak dihabiskan di pondok pesantren. Selama kurang lebih 20 tahun, beliau secara intensif menggali pengetahuan keagamaan dari beberapa pesantren. Karena tumbuh di lingkungan pondok pesantren, mulai sejak dini beliau diajarkan ilmu agama dan moral pada tingkat dasar. Termasuk dalam hal ini tentu diajarkan seni Islam seperti kaligrafi, hadroh, barjanji, diba, dan salawat. Kemudian tak lupa diajarkan tradisi yang menghormati leluhur dan keilmuan para leluhur, yaitu dengan berziarah ke makam-makam leluhur dan melakukan tawasul. Beliau dididik ayahnya sendiri cara hidup, seorang santri, seperti salat berjamaah, dan sesekali dibangunkan malam hari untuk sholat tahajud. Kemudian Kiai Wahab membimbingnya untuk menghafalkan juz, amma dan membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih. Kemudian beliau dididik mengenal kitab-kitab kuning, dari kitab yang paling kecil dan isinya diperlukan untuk amaliyah sehari-hari. Misalnya, kitab Safinatun Najah, Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab, Muhadzab dan Al-Majmu'. Wahab Hasbuloh juga belajar ilmu tauhid, tafsir, ulumul Quran, hadis, dan ulumul hadis. Kemauan yang keras untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya tampak semenjak masa kecilnya yang tekun dan cerdas memahami berbagai ilmu yang dipelajarinya. Selama 6 tahun awal pendidikannya, beliau dididik langsung oleh ayahnya, baru ketika berusia 13 tahun, Kiai Wahab Hasbuloh mengembara untuk menuntut ilmu. Maka beliau pergi ke satu pesantren ke pesantren lainnya. Di antara pesantren yang pernah disinggahi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh adalah sebagai berikut. Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Mojosari, Nganjuk, Pesantren Cempaka, Pesantren Tawangsari, Sepanjang, Pesantren Kademangan Bangkalan, Madura di bawah asuhan Kiai Haji Kolil Bangkalan, Pesantren Branggahan, Kediri, Pesantren Tebuireng, Jombang di bawah asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Khusus di pesantren Tebuireng, beliau cukup lama menjadi santri. Hal ini terbukti, kurang lebih selama 4 tahun, beliau menjadi lurah pondok, sebuah jabatan tertinggi yang jarang didapatkan oleh seorang santri dalam sebuah pesantren. Menjadi lurah pondok adalah sebagai bukti kepercayaan kiai dan pesantren kepada santri. Setelah lama belajar ke berbagai pesantren, seperti halnya kebanyakan santri Jawa saat itu, Kiai Haji Wahab Hasbuloh pada umur 27 tahun juga memperdalam keilmuannya, terutama ilmu agama di Makkah. Beliau belajar di kota suci ini selama kurang lebih 5 tahun. Di Makkah, beliau bertemu dengan ulama terkemuka dan kemudian berguru pada mereka. Seperti yang telah disebutkan di atas, di antara guru-gurunya selama di Makkah adalah sebagai berikut. 1. Kiai Mahfuz Termas. 2. Kiai Muhtarom Banyumas. 3. Syaikh Ahmad Khotib Minangkabau. 4. Syaikh Said Al-Yamani. 5. Syaikh Ahmad Abu Bakri Sata. Selain belajar pada kitab-kitab atau pelajaran agama, beliau juga belajar ilmu organisasi dan pergerakan. Selama di Makkah ini pulalah beliau belajar pergerakan organisasi. Bahkan, beliau aktif dalam dunia pergerakan dan organisasi ini. Bersama dengan Kiai Abbas dari Jember, Kiai Asnawi dari Kudus, dan Kiai Dahlan dari Kertosono memelopori berdirinya Syarikat Islam SI Cabang Makkah. Dengan rangkaian perjalanan intelektual yang demikian panjang, tidak mengherankan apabila pada usia 34 tahun, Kiai Haji Wahab Hasbuloh telah menjadi pemuda yang menguasai berbagai disiplin ilmu keagamaan, seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, tasawuf, Nahwu saraf, ma'ani, mantik, arudel dan ilmu hatlarah, sejarah Islam, cabang ilmu diskusi, dan retorika. Sepulangnya dari Makkah dan bertempat tinggal di Surabaya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh sudah merasakan perlunya melakukan pergerakan dengan mendidik kader dalam bentuk taswir al-afkar, sebuah pertukaran gagasan. Ide ini kemudian mengkristal menjadi semacam kursus perdebatan untuk anak-anak muda dan kiai-kiai muda. Upaya ini didorong oleh semangat untuk kebangunan Islam,
yang salah satunya dilatari oleh kondisi syarikat Islam, berdiri sejak 1912, yang sudah mulai dicurigai Belanda akibat kasus Afdeling B sehingga banyak umat Islam yang meninggalkan SI karena Belanda di mana-mana bisa menangkapi mereka yang dicurigai sebagai bagian dari pemberontakan SI Afdeling. Guru-guru Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasbullah Said, Kiai Haji Kolil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asyari, Syaikh Mahfuz Tarmasi, Syaikh Al-Yamani, Kiai Muhtarom Banyumas, Syaikh Ahmad Khatib pemimpin Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, Syaikh Said Al-Yamani, Syaikh Ahmad Abu Bakri Sata, Kiai Haji Saleh, Kiai Haji Zainuddin Nganjuk, Kiai Haji Fakihuddin Kediri, pengasuh pesantren Branggahan Kediri. Menjadi pengasuh pondok pesantren, beliau menjabat sebagai pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang menggantikan perjuangan sang ayah Al-Makfurullah, Kiai Hasbullah, yang wafat pada 1920 m. Beliau pula yang menggagas ide pembuatan nama, Bahrul Ulum, sebagai nama resmi pesantren mengingat nama Tambak Beras sendiri sebenarnya merupakan nama sebuah dusun. Selain itu Al-Makfurullah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga merupakan tokoh yang merekonstruksi sistem pendidikan di pesantren Bahrul Ulum dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Al-Quran, 1959, yang merupakan madrasah pertama dalam sejarah pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, sebelum sistem tersebut dimodifikasi oleh Al-Makfurullah Kiai Haji Abdul Fatah Hashim tatkala menjadi pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum. Atas perjuangan dari Al-Makfurullah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah diangkatlah nama beliau sebagai nama salah satu universitas di lingkungan pondok pesantren Bahrul Ulum yaitu UNWAHA Universitas Wahab Hasbullah yang merupakan metamorfosis dari STIBU dan STIMIKBU. Selain itu pada peringatan Hail Al-Makfurullah Abdul Wahab Hasbullah ke-43 pada tahun 2014 dicanangkan pula event Kiai Haji Wahab Hasbullah Award 2014 Award 2014 oleh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Perkembangan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berpandangan bahwa pendidikan tidak harus dilakukan di pesantren tapi bagaimana agar mendidik anak bisa dilakukan dimanapun dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, bukan berarti pendidikan pesantren dilupakan. Oleh karenanya selain melakukan pendidikan di pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, juga melakukan pendidikan di luar pesantren yang ditujukan untuk kalangan umum dan terpelajar dengan mendirikan kelompok diskusi bernama Taswirul Afkar. Melalui Nahdlatul Watan beliau juga telah berhasil mendirikan beberapa sekolah di berbagai daerah, antara lain Sekolah Madrasah Ahlul Watan di Wonokromo, Sekolah Madrasah Farul Watan di Gresik, Sekolah Madrasah Hidayatul Watan di Jombang, dan Sekolah Madrasah Hitabul Watan di Surabaya Masyuri, 2008-86-87. Demikian sekilas sanad dan pendidikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.